siap. Aku siap. Kami siap. Aku siap. Kami siap. Antusias. Semangat. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, saya rindu menyapa umat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Baik, umat-umat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana saat ini di pagi ini yang menyaksikan ibadah live streaming kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami hendak bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Atas seizin Tuhan, kami boleh Tuhan di pagi hari ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa hati kami membawa rindu kami Tuhan, seperti tanah yang gersang. Begitulah jiwa kami saat ini ya Bapa. Engkau-lah pembasuh surga. Engkau ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah terbatas bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi umat-umat kami eklesia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh ada di pagi hari ini datang membawa penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus penyembahan kami di pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Boleh Tuhan menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Berkati kami semua umat-umat-Mu. Berkati kami Tuhan. Siapapun Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah live streaming di pagi hari ini, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kasih-Mu. Puji dan menyatakan kebaikan kami. Kuasa-Mu turun bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Yes Tuhan. Seperti lagu pujian ini menyatakan Bapa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitulah jiwa kami ya Bapa. Begitulah hati kami. Begitu rindunya kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami di tempat ini ya Bapa. Teruslah menyembah di hadapan Tuhan. Teruslah ucapkan terima kasih. Sampaikan rindu melalui lagu pujian ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya Dia yang pribadi yang mengena hati kita saudara. Bukan orang lain, bukan keluarga-Mu, bukan sahabat-Mu sekalipun, tapi Tuhan Yesus hadir bagi setiap kita. Tuhan hadir memulihkan setiap hati kita.
Yesus sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang menyaksikan ibadah ini, bahkan kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami saat ini, kami hanya bilang Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, lewat penyembahan kami di pagi hari ini, ada mujizat yang kau nyatakan. Kuasa-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat Tuhan kami yang Eklesia Tuhan, boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita yang baru diterima daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah penyembahan kami di pagi hari ini Bapak. Biarlah penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Bahkan boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Inilah cara kami untuk boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada antusias. Ada semuanya. Antusias. Ada sukacita. Haleluya. Teman-teman Tuhan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menari di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka
Bapa yang baik, di mana sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang lemah saat ini, kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Ajar kami ya Bapa, agar kami lebih lagi mengetahui segala rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa roh jahat apapun Tuhan yang mengganggu hati dan pikiran kami di pagi hari ini Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Tapi kami mau Tuhan sungguh-sungguh ingin mendengarkan kebenaran-Mu ini dalam hidup kami Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkannya Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Ketemu lagi kita di ibadah raya kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada hari ini, ketika kami mendengarkan ibadah ini lewat media sosial, kami percaya Tuhan yang memberkati. Biarlah urapan Tuhan menyertai setiap kami dan firman Allah memberikan pengertian sehingga kami boleh memahami bagaimana Tuhan menyertai hidup kami kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, baik. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang berjudul menghidupi Roh Kudus. Mari bersama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1 ya, menghidupi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum lama kita memperingati Hari Raya Pentakosta, ya, di mana ketika Yesus bangkit dan di hari ke-40 Yesus naik ke sorga, dan pada hari yang ke-50 ya adalah hari Pentakosta, hari raya Pentakosta. Kita percaya bahwa sebenarnya hari raya Pentakosta ini adalah hari raya besar bagi setiap orang percaya, karena tanpa Pentakosta gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Pentakosta saudara dan saya tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam pelayanan. Kita boleh pahami Bapak Ibu Saudara, apa sih Pentakosta itu? Ya, kalau kita belajar tentang Pentakosta itu, kita menemukan pengertian Pentakosta kita boleh temukan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah hari raya gandum yang berlimpah, di mana bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan atau dari Mesir, mereka hanya merayakan yang namanya Paskah. Bangsa Israel hanya merayakan Paskah ketika mereka keluar dari tanah perjanjian. Tetapi ketika bangsa Israel tiba memasuki tanah perjanjian, mereka mulai merayakan yang namanya Pentakosta, yaitu mereka mengucap syukur atas gandum yang berlimpah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kebetulan mereka menamainya Pentakosta. Nah, mereka menghitungnya adalah ketika mereka keluar dari tanah perbudakan atau dari tanah Mesir. Mereka menghitungnya di hari ke-50. Itulah yang mereka rayakan sebagai hari raya gandum yang berlimpah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Perjanjian Baru, ya, kita menemukan Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Kita tahu setelah Yesus bangkit, Yesus masih bersama-sama di dunia ini selama 40 hari, dan Yesus naik ke sorga. Dan ketika murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, mereka ada di sebuah rumah, mereka berkumpul dan mereka meninggalkan aktivitas mereka sehari-hari. Mereka ada di dalam rumah, mereka berdoa, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, rutinitas mereka sehari-hari. Mereka berkumpul dengan para murid, dengan orang-orang percaya untuk berdoa, untuk memohon penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Jadi Pentakosta itu merupakan pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya, dan rugi bagi kita yang saat ini tidak memaknai
Hari raya Pentakosta itu sebagai hari pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa tanpa Pentakosta, gereja atau siapapun kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Coba kita buka dulu dari Alkitab kita, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta atau hari ke-50, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya itu? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk dan anggur manis. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21 sama-sama kita pembacanya, 3, 2, 1 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa Pentakosta adalah salah satu penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Kalau kita membaca kitab Yoel, kita akan menemukan bahwa hari-hari terakhir, dan itu 2000 tahun yang lalu, nubuatan Nabi Yoel telah digenapi, yaitu tentang bagaimana para murid orang-orang percaya, mereka menerima lawatan pencurahan Roh Kudus atas hidup mereka.
Apa dan siapa itu Roh Kudus? Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering ngomong Roh Kudus, tetapi apakah kita memahami, apakah kita paham apa dan siapa itu Roh Kudus? Sering kita di dalam doa kita berkata, oh Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku. Roh Kudus, Engkau yang menyertai. Tetapi tahukah kita, tahukah saudara, apa dan siapa itu Roh Kudus? Nah, di dalam khotbah kita pada hari ini, pembelajaran firman Tuhan kita yang singkat ini, saya akan coba memberikan pemaparan kepada kita semua, yaitu apa dan siapa itu Roh Kudus, sehingga kita memiliki pemahaman, memiliki pengertian yang benar tentang Roh Kudus, sehingga kita paham, kita mengerti Roh Kudus itu siapa. Yang pertama coba kita buka dulu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4, di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Lukas 24 ayat 49, ya, tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan Lukas 24 ayat 49. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1 ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapakah Roh Kudus itu? Di sana tadi dikatakan dalam Kisah 1 ayat 4, di sana dikatakan mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Bapa itu siapa? Bapa kami yang ada di sorga, Bapa kita yang ada di sorga. Bapa itu adalah identik dengan Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi siapa Roh Kudus itu? Menurut saya, Roh Kudus itu adalah janji yang terindah dari Bapa. Menurut firman Tuhan ini yang terdapat dalam Kisah 1 ayat 4 dan Lukas 24 ayat 49, bahwa Roh Kudus itu adalah janji yang terindah dari Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, dikatakan saya percaya bahwa janji Bapa itu adalah selalu yang terbaik. Saudara dan saya adalah seorang orang tua. Ketika anak saya, katakanlah Michelle, ya, ketika dia masuk sekolah kepada SD atau SMP, saya akan bilang kepada dia, Michelle, kalau kamu nanti masuk SD atau kamu nanti masuk SMP kepada sekolah yang favorit atau kepada sekolah yang bagus, Papa berjanji akan membelikan kamu seragam yang bolong-bolong. Tidak mungkin seorang bapak menjanjikan kepada anaknya yaitu yang tidak baik. Atau saya bilang, Michelle, kalau kamu nanti masuk ke SMP atau SMA yang favorit, saya akan ceburin kamu ke sumur. Tidak ada bapak yang berkata seperti itu kepada anaknya. Saya percaya bahwa bapak yang kita miliki, yaitu Roh Kudus, yaitu janji yang terindah dari Bapa, yaitu selalu memberikan janji yang terbaik, selalu memberikan janji yang tidak pernah diingkari dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang Roh Kudus, yaitu janji yang terindah dari Bapa, saya percaya saudara dan saya tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu lagi ada di dalam ketakutan, karena ada janji yang terindah yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, siapakah Roh Kudus itu? Coba kita buka dulu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. 3, 2, 1 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang kedua, siapakah Roh Kudus itu? Ya, menurut Injil Yohanes ayat 14 sampai dengan Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan bahwa Roh Kudus itu dialah penolong sejati. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah janji yang terindah dari Bapa, dan yang kedua Roh Kudus itu adalah penolong sejati dalam hidup kita. Nah, kenapa? Apa yang perlu kita khawatirkan? Ketika saudara ada dalam pergumulan atau ketika kita ada dalam suatu masalah, kita tahu bahwa Bapa, bahwa Yesus itu, bahwa Roh Kudus adalah penolong yang sejati buat hidup kita. Dikatakan penolong berarti ketika seseorang itu menjadi penolong bagi kita, berarti ketika kita dalam kesulitan, baik itu dalam hal keuangan, dalam hal kita sedang susah, atau kita butuh teman bicara, yang namanya penolong itu pasti akan selalu hadir kapan kita membutuhkannya. Dia akan selalu hadir, dia akan selalu membantu, akan selalu menolong kita ketika kita membutuhkannya. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah penolong sejati bagi saudara dan saya. Amin. Itulah pengertian Roh Kudus yang kedua. Nah, yang terakhir, siapakah Roh Kudus itu? Coba kita buka dulu dari Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 sampai 26. 3, 2, 1, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang ketiga, Dialah penghibur. Kalau Roh Kudus itu adalah janji yang terindah dari Bapa, Roh Kudus itu sebagai penolong yang sejati dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu adalah penghibur. Ketika saudara dan saya ada dalam kesedihan, ada dalam duka cita, ada dalam pergumulan yang sangat berat, ada Roh Kudus sebagai penghibur sejati atas hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menyaksikan sebuah acara televisi, katakanlah acara lawak, ya mungkin kita terhibur, ya misalnya lawaknya Sule dengan Andre, mungkin beberapa kita akan terhibur dengan lawakan mereka. Atau ketika kita punya uang, ketika kita punya banyak uang, kita akan pergi menghabiskan uang kita, atau katakanlah kita akan pergi ke suatu tempat untuk berrekreasi, untuk menghibur diri kita. Tetapi ketika acara TV itu selesai, ketika kita ganti channel, kita akan mengingat kembali yang namanya permasalahan itu. Atau ketika kita kembali dari liburan kita akan terus dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi kekhawatiran. Berarti itu semua tidak bisa menjadi penghibur sejati atas hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah penghibur sejati atas hidup kita. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah janji yang terindah dari Bapa. Roh Kudus itu adalah penolong sejati. Dan Roh Kudus itu adalah penghibur sejati atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita maknai. Mari kita hidupi Roh Kudus itu. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, kalau kita tadi sudah mengerti Roh Kudus itu siapa, maka ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam sakit penyakit, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang di luar pikiran kita, sebaiknya kita datang kepada penolong sejati. Sebaiknya kita datang kepada penghibur yang sejati. Sehingga kita boleh memaknai. Sehingga dalam hidup kita tidak perlu lagi ada yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Amin. Apa sih dampak Roh Kudus itu? Tadi kita sudah memahami siapakah Roh Kudus itu dan apa dampak dari Roh Kudus itu. Kenapa Roh Kudus itu harus kita hidupi? Kenapa Roh Kudus itu harus kita miliki? Coba kita buka dulu dari Kisah 1 ayat 8. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi
firman Tuhan yang sangat menyenangkan bagi semua orang Kristen. Dan mungkin firman Tuhan ini sangat dihafal. Tetapi kita tidak melihat ekspresi dari firman Tuhan ini atas kehidupan kita, atas kehidupan orang-orang percaya. Coba kita buka dulu dari Kisah 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Garis bawahi menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani disebut dunamis, dunamit, atau dikatakan itu adalah explosion, yang artinya ledakan. Artinya bahwa kuasa itu adalah sesuatu yang datangnya itu bukan dari diri kita, tetapi yang datangnya dari sorga, tetapi yang datangnya dari Allah. Itulah kuasa. Jadi kuasa itu, dunamis itu, explosion itu datangnya bukan dari diri kita, tetapi pemberian, tetapi karunia dari sorga, karunia dari Allah atas saudara dan saya, atas semua orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengekspresikan tentang Roh Kudus ini, harus kelihatan dampaknya atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara dan saya penuh dengan kuasa dari Tuhan, kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya saudara akan bangkit untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa Roh Kudus, karena tanpa Pentakosta, kita tidak akan bisa melakukan segala pekabaran Injil. Kita tidak akan bisa melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk kita menerima Roh Kudus? Tadi kita sudah paham siapakah Roh Kudus itu. Adalah janji yang terindah dari Bapa. Roh Kudus itu adalah penolong sejati atas hidup kita, dan Roh Kudus itu adalah penghibur sejati. Dan apa dampak dari Roh Kudus? Ada kuasa, ada ledakan, dunamis yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah, bagaimana cara untuk kita menerima Roh Kudus? Yang pertama, coba kita buka dulu Kisah 2 ayat 37 sampai dengan 38. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa pencurahan Roh Kudus, ya, hari raya Pentakosta ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Dan ini hari ini, ya, ketika kita kemarin merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus, kita juga harus memaknainya. Jadi kita harus memaknai kenaikan Yesus itu atas hidup kita. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menghidupi Roh Kudus itu. Kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, yang pertama, bagaimana kita untuk menerima Roh Kudus? Bagaimana cara untuk kita menerima Roh Kudus? Yang pertama adalah bertobat dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, ketika para murid, ya, para murid itu mereka menjadi sangat luar biasa, ya, mereka ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun, mungkin mereka tidak mengerti Roh Kudus itu. Kalau ditanya Roh Kudus itu mungkin mereka tidak tahu. Tetapi coba kita lihat, ya, ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, kita melihat bagaimana para murid itu mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka menjadi sesuatu yang sampai hari ini kita bisa saksikan, yang sampai hari ini kita bisa lihat bagaimana kisah pelayanan mereka, bagaimana mereka mempertaruhkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan.
Para murid tidak pernah berpikir bahwa mereka hanya seorang nelayan yang dijadikan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bahkan nama mereka menjadi nama-nama yang luar biasa. Bahkan nama-nama mereka seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus itu dipakai oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Dan nama itu diberikan kepada setiap anak laki-laki. Saya orang Batak. Kalau nama anak saya berikan namanya Ucok atau Parningotan, itu biasa. Tetapi ketika ada orang Nigeria yang memberikan nama anak laki-lakinya Ucok atau Parningotan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, yang saya maksud adalah baik semua orang percaya, baik orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese, mereka memberikan nama-nama dari para rasul, dari para murid kepada setiap anak laki-laki mereka. Dan nama-nama itu adalah nama-nama Ibrani dan nama-nama Yunani. Dan nama mereka itu menjadi everlasting atau kekal. Oleh karena itu saudara, apa yang bisa kita pahami? Yaitu Petrus katakan, bagaimana cara kita untuk menerima Roh Kudus itu adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 38. Ya, dikatakan di sana ada dua baptisan, yaitu baptisan pertobatan dan baptisan menerima Roh Kudus. Dalam konteks menerima Roh Kudus itu beda. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ketika Paulus ya di dalam pelayanannya dikatakan bahwa mereka itu ketika dia bertemu dengan orang-orang, ya dia katakan apakah mereka pernah mendengar yang namanya Roh Kudus? Tetapi orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar yang namanya Roh Kudus. Dan mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kita tahu bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Artinya baptisan pertobatan itu adalah baptisan di mana menyadari akan dosa dan mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosanya dan tidak lagi melakukan dosa itu. Itulah baptisan pertobatan. Tetapi baptisan menerima Yesus Kristus, jadi tidak cukup hanya dibaptis, tetapi harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itulah baptisan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh para murid, sehingga para murid itu mengerti bagaimana cara untuk menerima Roh Kudus, yaitu bertobat sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus terus bertobat setiap hari. Kalau hari ini kita bertobat, hari ini kita penuh dengan Roh Kudus, tetapi besok kita melakukan dosa, Roh Kudus akan tinggalkan kita. Oleh karena itu kita harus bertobat sungguh-sungguh supaya kita menerima kuasa daripada Roh Kudus itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menerima Roh Kudus? Yang kedua, coba kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai dengan 16. 3, 2, 1. Ya, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua perbedaan. Kalau yang pertama tadi, mereka itu hanya dibaptis, yaitu baptisan pertobatan atau baptisan Yohanes. Mereka kalau untuk menerima Roh Kudus itu harus dibaptis, bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua ini, mereka sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum atau tidak turun atas mereka. Ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai dengan 16 ini ada sekumpulan orang percaya, ya, mereka itu sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus itu belum turun atas hidup mereka. Nah, apa yang dilakukan Petrus? Apa yang dilakukan para rasul ketika Petrus dan rasul itu mendengar hal itu? Ya, Petrus dengan wibawanya
dengan karunia ilahi yang ada pada dia, dia berdoa, dia tumpang tangan dan dia meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus turun atas mereka. Berarti bagaimana kita untuk supaya kita boleh menerima Roh Kudus itu? Kalau hari ini kita belum menerima Roh Kudus itu, berarti kita harus minta. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memintanya supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan pernah malu. Kalaupun kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus belum turun atas kita, berarti kita belum minta. Berarti kita belum berdoa memintanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu turun atas saudara dan turun atas hidup kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana cara kita untuk menerima Roh Kudus? Nah, ini yang tidak dipahami oleh setiap kita orang percaya. Sebenarnya tanpa kita minta pun Roh Kudus itu turun atas kita. Coba kita buka dulu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ayat 44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa Roh Kudus dicurahkan pada saat itu ketika Petrus sedang berkhotbah di Serambi Salomo? Kita tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Serambi Salomo itu adalah tempat orang para rabi untuk berkhotbah. Dan itu adalah tempat yang sangat khusus hanya untuk para rabi untuk boleh berkhotbah di sana. Tetapi kita lihat dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus, dia berkhotbah di Serambi Salomo. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ada 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Nah, kenapa di sini Roh Kudus tidak diminta tetapi dicurahkan? Roh Kudus itu tidak diminta tetapi diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada setiap orang percaya. Satu hal yang bisa kita pelajarin adalah kenapa Roh Kudus dicurahkan. Oleh karena itu ada perasaan haus dan lapar. Mereka orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, mereka sangat rindu, mereka sangat antusias untuk mendengarkan khotbah dari Petrus. Ya, mereka rindu beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya kita menerima Roh Kudus itu? Yang ketiga, kita harus aktif dalam ibadah. Kita harus aktif dalam persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya harus giat di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik dalam komsel, baik dalam doa puasa, baik dalam ibadah raya. Karena tanpa kita minta, Roh Kudus akan dicurahkan. Kita bisa melihat saudara, ketika para murid itu mendengarkan khotbah dari Petrus, mereka sangat haus, mereka sangat lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikannya. Tuhan sendiri yang mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya itu. Sehingga mereka dikatakan di sana mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru. Bahwa karunia Roh Kudus itu dicurahkan ke atas bangsa-bangsa juga. Itulah bagaimana cara kita untuk menerima Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus aktif dalam ibadah atau persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk kita boleh menerima Roh Kudus? Coba kita buka dulu dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Di sana dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini adalah perkataan Yesus. Jadi untuk kita menerima Roh Kudus, kita harus miliki rasa haus dan lapar. Kita harus miliki kalau rasa haus dan lapar itu kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan ini. Kita harus renungkan sehingga kita akan mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Sehingga kita akan mengerti rahasia Allah yang akan diberikan kepada hidup kita. Oleh karena itu saudara, setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, gampang sekali saudara kita bisa lihat kalau orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu satu ciri yang bisa kita lihat adalah tidak ada ketakutan ketika memberitakan Injil. Itulah ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi hari ini mari kita mulai belajar untuk menghidupi Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, diibaratkan kalau kita sedang minum, ya ada 2 gelas, gitu ya saudara. Yang pertama, yang satunya kosong dan gelas yang kedua itu penuh. Dikatakan yang penuh itu adalah ketika gelas itu penuh dan tidak diambil, atau air yang di dalam gelas itu tidak diambil, maka dia akan penuh. Dan yang kedua, kalaupun dia diminum, ya katakanlah gelas yang kedua kita minum, dia berkurang airnya. Tetapi supaya gelas itu tetap penuh, kita harus isi kembali supaya dia tetap penuh. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus di dalam diri kita? Ya, kalau Roh Kudus itu penuh di dalam diri kita sampai luber, ya, bahkan kita sudah ekspresikan segala pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tetapi Roh Kudus itu tetap penuh di dalam diri kita karena dia luber di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita tadi sudah pahami untuk kita bisa menerima Roh Kudus. Dan apa itu dampak Roh Kudus? Kita sudah pahami. Siapa itu Roh Kudus? Kita sudah mengerti. Itu adalah janji yang terindah dari Bapa. Oleh karena itu jangan khawatir. Jangan ketakut menghadapi hari-hari ini. Apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, di dalam bangsa kita, mungkin ada ketakutan yang berlebihan, ada rasa khawatir yang berlebihan. Tuhan bilang, Dia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dialah penolong sejati kita, Dialah penghibur sejati kita. Dan Tuhan memberikan itu supaya di dalam diri saudara dan saya ada kuasa, ada dunamis, ada explosion, ada ledakan. Sehingga kita mampu untuk melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Sehingga pelayanan kita tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun, saudara. Ya, ketika saudara dalam kesusahan, ketika kita ada dalam pergumulan, maka pelayanan kita pun ikut tergerus oleh karena persoalan itu. Pelayanan kita ikut tergerus oleh karena masalah, oleh karena pergumulan yang kita alami. Saya percaya kalau Roh Kudus, ya, di depan tadi saya sudah bilang bahwa tanpa pencurahan Roh Kudus, tanpa Pentakosta, saudara dan saya tidak ada artinya. Tidak bisa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah kita boleh terus dalam hidup kita. Mari kita hidupi Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ya, selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semuanya. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Amin. Baik saudara, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Roh Kudus telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Mari kita hidupi Roh Kudus dengan pemahaman yang benar. Dialah penolong sejati. Dialah janji yang terindah yang diberikan Bapa bagi kita. Dan dialah penghibur yang sejati. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus,
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah kami boleh menghidupi Roh Kudus, supaya kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kuasa untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, sebab Roh Kudus telah ada bagi kami. Itulah janji yang terindah yang diberikan oleh Bapa. Roh Kudus itulah penolong yang sejati dalam hidup kami. Roh Kudus itulah penghibur yang sejati atas hidup kami. Mampukan kami untuk kami boleh terus hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, hingga saat ini, hingga di pagi hari ini Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami melalui ibadah streaming Tuhan, tapi kami percaya kami tidak akan terlewatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Kami tidak ada yang terlewatkan oleh lawatan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami sudah memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu untuk saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun hamba-hamba-Mu yang mendengarkan streaming hari ini Tuhan, kami percaya perjumpaan ada terjadi di tempat mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami coba berdoa Bapa. Biarlah Tuhan pelayanan kami hari ini, pelayanan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jerih lelah kami Tuhan. Tuhan Engkau berikan kepada kami kekuatan masing-masing Tuhan. Kau berkati yang mengambil bagian saat ini Tuhan. Mulai dari worship leader, singer, bahkan pemain musik Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan buat para hamba-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, semakin hari kami semakin semangat melayani Engkau. Semakin hari sukacita kami melimpah terus Tuhan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami terjatuh, biarlah firman-Mu ini menjadi tongkat di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu saat ini Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya, suami, anak, istrinya Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah hikmat marifat-Mu ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Apapun kerinduannya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan cukupkan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk jemaat eklesia Tuhan, dimanapun berada saat ini, kami percaya mereka selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacita-Mu mengalir Tuhan. Berkati mulai dari anak kecil Tuhan, remaja, pemuda, bahkan kami tertua sekalipun Tuhan. Kami percaya kami selalu di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kesehatan demi kesehatan Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, saat ini di bangsa kami ada virus Tuhan, tapi kami percaya virus ini sangat kecil di hadapan Tuhan, tidak melebihi kekuatan yang daripada Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya virus ini akan lenyap dari bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menjalani hari-hari kami seperti biasa Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk garda terdepan saat ini Tuhan, untuk para tim medis, perawat, bahkan relawan sekalipun Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan berkati mereka Tuhan untuk menangani ini. Kami percaya kesehatan terus Tuhan berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan. Biarlah mereka menjalankan perintah yang ada di dunia ini Tuhan, seturut dengan perintah yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka takut akan Engkau Tuhan. Biarlah apapun keputusan mereka itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur darah Yesus yang akan menyembuhkan Tuhan. Bila tak ada saat ini dalam berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan akan meringankan. Tuhan beri kelegaan saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dari tempat ini, apabila ada hamba-hamba-Mu yang kekurangan saat ini, dengan iman kami berkata, kami percaya Tuhan pasti cukupkan saat ini Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami tidak akan pergi dari Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, hanya untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus.
Biarlah kami Bapa semuanya Engkau layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudusnya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Siapa yang terberkati dengan ibadah dan khotbah hari ini? Kami harap hari ini sampai seterusnya Bapak Ibu walaupun ibadah di rumah, ibadah online tetap menjaga semangat, menjaga sukacita untuk tetap beribadah bersama GBI Ecclesia. Oke, baik Bapak Ibu, pengumuman pertama adalah jangan lupa untuk tetap terus berdoa dan mengikuti ajaran pemerintah, berdoa di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Selanjutnya pengumuman ketiga adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing dengan pokok-pokok doa berikut. Di antaranya ada berdoa untuk Indonesia, ada berdoa untuk tim medis, ada berdoa untuk COVID-19 agar COVID-19 ini berkelar dan selesai di Indonesia. Selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu doanya diadakan jam 9 malam. Oke, baik Bapak Ibu, ini pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati.